Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Udara di kafe malam itu pengap oleh asap rokok dan ambisi muda. 5 pasang mata tertuju pada layar laptop yang menampilkan peta topografi, mencari celah, mencari petualangan yang tak bisa ditiru. Reno, dengan kemeja denim lusuhnya, mengetuk-ngetuk layar, senyumnya menyiratkan kenakalan yang berbahaya. Sudah kubilang, Gunung Rinjani sudah terlalu mainstream, kata Reno, menyandarkan punggung. Kita butuh cerita yang bisa kita jual, yang bisa membuat anak-anak di kampus merinding mendengarnya. Di sampingnya, Siska menggeleng perlahan. Siska adalah jangkar dalam badai kegilaan Reno. Dia rasional dan terstruktur, tetapi loyalitasnya terhadap Reno seringkali menyeretnya ke dalam masalah. Reno, jangan aneh-aneh. Kalau mau cerita, kita ke Pulau Komodo. Lebih banyak fotonya, bukan hantunya. Hantu lebih murah dari tiket pesawat ke Komodo, sayang, sahut Bima dari seberang meja. Bima adalah pengecek profesional. Tubuh besar dan sikapnya yang skeptis membuat dia tampak kebal terhadap segala ketakutan. Coba lihat bro, bekas kuburan massal di mana? Reno memutar kembali peta, menyorotkan kursor ke sebuah titik terpencil di perbatasan kabupaten, ditandai sebagai Bukit Sunyi. Nama itu sendiri sudah terdengar seperti pengantar horor. Ini dia, kata Reno. Suaranya tercekat karena antusiasme. Bukit Sunyi, lokasi legendaris pembantaian tahun 65. Konon, ratusan orang dikubur di sana tanpa upacara. Warga setempat bahkan tidak berani mendekat setelah maghrib. Lia, yang sejak tadi diam di sudut, menggenggam erat salib kecil di lehernya. Wajahnya langsung pucat. Reno, tolong jangan. Maksudku, itu tidak menghormati. Tempat seperti itu seharusnya tidak dijadikan ajang uji nyali. Lia, dengan sifatnya yang perasa dan religius adalah suara hati nurani kelompok. Suara yang sayangnya sering diabaikan. Arya, si teknisi tim yang selalu membawa kamera dan drone, mengangkat bahu. Kalau kita bisa mendokumentasikannya dengan baik, ini bisa jadi liputan luar biasa. Tapi, apakah jalannya aman? Arya berusaha bersikap profesional, menyembunyikan rasa penasaran gelapnya di balik lensa kamera. Malam itu, keputusan bulat dibuat, didominasi oleh adrenalin dan rasa ingin tahu yang bodoh. Bukit Sunyi akan menjadi tujuan mereka. 3 hari kemudian, mobil jeep sewaan yang mereka tumpangi berjuang di jalanan tanah merah yang kasar. Suasana di dalam mobil tegang, tidak seceria saat di kafe. Pohon-pohon pinus di sisi jalan menjulang tinggi dan gelap, memblokir sinar matahari. Mereka berhenti di tepi jalan, dekat satu-satunya warung kecil yang terlihat hidup di kawasan itu. Pemilik warung, seorang wanita paruh baya, melayani mereka dengan tatapan khawatir. Saat Reno sedang membayar minuman, seorang kakek tua yang sedang menyeruput kopi di bangku kayu, Mbah Karta, mendekat. Wajah Mbah Karta dipenuhi kerutan yang tampak seperti ukiran penderitaan sejarah. "Nak, mau kemana kalian dengan ransel sebanyak itu?" tanya Mbah Karta, suaranya serak namun tegas. "Bukit Sunyi, Mbah. Mau berkemah beberapa hari," jawab Reno santai, mencoba bersikap ramah. Seketika, tatapan Mbah Karta berubah. Matanya yang sebelumnya tampak tenang, kini memancarkan peringatan yang dingin. Beliau meletakkan cangkir kopinya perlahan, menimbulkan bunyi klotak yang tajam. "Kalian kembali. Sekarang juga," perintahnya, nadanya tidak menerima bantahan. Bima tertawa canggung. "Wah Mbah, serius amat. Kami cuma mau healing dari tugas kuliah, bukan cari masalah." Mbah Karta mengabaikan Bima. Tatapannya terkunci pada Reno, pada mata yang paling menunjukkan hasrat untuk menantang batas. "Dengarkan baik-baik, bukit itu bukan tempat healing. Itu tempat di mana jeritan terakhir terperangkap di antara akar-akar pohon. Kalau kalian tetap nekat, ada 2 hal yang harus diingat." Mbah Karta mendekatkan diri berbisik, tetapi setiap kata terasa seperti es yang menusuk. Pertama, jangan pernah mengambil apapun dari bukit itu. Jangan ambil tanahnya, jangan ambil batunya, jangan ambil daunnya. Kedua,
Jangan pernah menuruti permintaan siapapun yang kalian temui di sana. Karena permintaan itu bukan untuk kebaikan kalian. Lia menarik lengan Siska. Air muka ketakutan tampak jelas. Reno, meskipun gertakannya sedikit mencair, tetap berusaha mempertahankan wajah berani. Kami janji, Mbak, kami cuma numpang tidur, kata Reno, menyudahi pembicaraan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang terbagi antara rasa penasaran dan ketakutan yang baru disuntikkan. Sepanjang sisa pendakian, ucapan Mbah Karta terus terngiang-ngiang. Perjalanan mendaki ternyata jauh lebih berat dari yang dibayangkan. Jalan setapak yang nyaris tak terlihat dan lembab memaksa mereka berjalan lambat. Ketika akhirnya mereka mencapai puncak bukit, matahari baru saja tenggelam, mewarnai langit dengan spektrum oranye yang indah. Namun, pemandangan itu terasa salah. Di puncak bukit yang seharusnya sejuk oleh angin pegunungan, udara terasa stagnan, berat dan dingin menusuk tulang, seolah panas matahari tidak pernah sampai ke tempat itu. Bahkan, angin yang seharusnya bertiup kencang di ketinggian pun terasa enggan bergerak. Mereka buru-buru mendirikan 2 tenda di area terbuka, tepat di tengah-tengah hamparan tanah lapang yang anehnya bersih dari semak-semak. Siska menatap ke sekeliling. Tempat ini terlalu sunyi, tidak ada suara serangga. Bisiknya kepada Reno saat mereka memasang pasak tenda. Mungkin mereka tahu kita datang. Balas Reno mencoba bercanda, tapi nada suaranya terdengar hambar. Api unggun dinyalakan. Bima segera membuka bir kaleng, berusaha menghalau rasa cemas dengan tawa keras yang dipaksakan. Arya mulai menyiapkan kamera untuk sesi foto malam, sementara Lia membaca doa-doa dengan suara pelan. Malam merayap masuk. Malam pertama di Bukit Sunyi, di atas ratusan jasad yang tak bernama. Udara semakin dingin, dan keheningan di sekitar mereka terasa seperti tembok pejal yang siap meremukkan. Mereka tahu, di balik keremangan itu, ada sesuatu yang menunggu. Api unggun telah lama menjadi sekumpulan bara merah yang enggan mengeluarkan panas. Udara malam terasa membekukan. Reno, Siska, dan Lia berbagi satu tenda, sementara Bima dan Arya berbagi tenda satunya lagi, berjarak sekitar 5 meter. Reno memejamkan mata, berusaha keras menenggelamkan diri dalam kantuk. Tetapi, setiap kali ia nyaris tidur, keheningan total dari luar tenda mencekiknya. Ia terbiasa dengan suara alam saat berkemah, suara jangkrik, desiran daun, atau bahkan lolongan anjing. Di sini yang ada hanyalah ketiadaan suara. Kemudian keheningan itu pecah, bukan oleh suara keras, melainkan oleh suara yang sangat lembut, seperti benang sutra yang ditarik perlahan. Sebuah nyanyian, itu adalah melodi tanpa lirik, hanya sebuah humming yang nadanya naik turun, memilukan, dan sangat dekat. Nyanyian itu terdengar seperti suara anak kecil perempuan, tetapi resonansinya jauh lebih dalam, membawa beban kesedihan yang tak terhingga. Reno membuka mata, jantungnya berdebar kencang, memukul-mukul rusuknya dengan irama tak beraturan. Ia menahan napas memastikan bahwa itu bukan hanya bunga tidur. Siska dan Lia tampaknya masih pulas. Nyanyian itu berlanjut, sekarang sedikit lebih jelas datang dari arah sisa api unggun yang padam. Dengan dorongan rasa ingin tahu yang lebih kuat daripada rasa takut, Reno perlahan membuka resleting tenda. Ia merangkak keluar, berdiri dengan lutut gemetar di atas tanah dingin. Di kegelapan yang disaring oleh cahaya bulan tipis, ia melihatnya. Di samping tumpukan abu arang yang dingin, berdiri sebuah sosok yang membuat darahnya surut. Sosok itu adalah seorang anak kecil perempuan. Rambut hitam panjangnya basah, menutupi sebagian wajahnya. Anak itu mengenakan gaun putih lusuh yang tampak kotor oleh tanah dan mungkin oleh noda lain yang mengerikan. Kaki telanjangnya kotor, tangan mungilnya memeluk erat sesuatu ke dada, sebuah boneka kain usang. Boneka itu tampak tua, bahkan lebih tua dari usianya sendiri. Sosok anak itu diam. Nyanyiannya terhenti tepat saat Reno melihatnya. Anak perempuan itu mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Reno dengan sepasang mata gelap yang tampak kosong, seolah bola matanya terbuat dari kehampaan malam itu sendiri. Keberadaannya dingin dan nyata, bukan bayangan, bukan kabut. Mbah Karta pernah berujar, jangan pernah menuruti permintaan siapapun. Reno tak bisa bergerak, tubuhnya kaku,
namun pikirannya berteriak agar ia lari. Kehadiran anak itu memancarkan rasa sedih yang luar biasa, rasa putus asa yang menusuk. Terdorong oleh adrenalin atau mungkin oleh sihir tempat itu, Reno mengambil satu langkah maju. Lalu langkah kedua, ia mendekati sisa api unggun. Jarak mereka kini hanya sekitar 2 meter. Anak itu tetap diam, hanya matanya yang mengikuti pergerakan Reno. Kemudian, perlahan, sangat perlahan, lengan kurus anak itu terulur. Bukan untuk menggapai, melainkan untuk menawarkan. Tangannya yang dingin dan mungil menunjuk ke arahnya. Boneka usang dipelukannya seperti inti dari penderitaan itu. Tepat saat tangan anak itu terulur, sebuah bisikan dingin menusuk telinga Reno. Seolah suara itu dihasilkan dari udara beku di antara mereka, bukan dari pita suara. Kakak, suara itu serak, seperti suara parau orang yang tidak pernah bicara selama bertahun-tahun. Tolong bawa aku pulang. Reno merasakan hawa dingin yang luar biasa menyelimuti dirinya, lebih dingin dari udara bukit. Ia bisa melihat nafasnya sendiri mengepul di udara. Ibuku sendirian di sana. Tolong, bawa aku. Anak itu mengucapkan kata-kata terakhir itu dengan urgensi yang menakutkan. Matanya memohon, tetapi ekspresi wajahnya tetap kosong. Permintaan itu adalah perintah, membawa dia pulang. Reno tidak bisa menjawab, mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menatap mata gelap itu dan boneka usang yang dipegang erat oleh tangan lainnya. Dalam sepersekian detik yang terasa seperti keabadian, Reno melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukannya. Ia memutar badan, terhuyung, dan bergegas kembali ke tenda. Ia menutup resleting tenda dengan tergesa-gesa, tanpa peduli pada suara yang mungkin ia timbulkan. Di dalam tenda ia meringkuk, jantungnya masih berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Ia mencoba menyembunyikan wajahnya di bantal, berharap Siska atau Lia terbangun. Ia menunggu. Nyanyian itu tidak kembali. Suara bisikan itu tidak terulang. Keheningan yang mematikan kini kembali merangkul bukit. Reno tahu, dengan kepastian yang menakutkan, bahwa penampakan itu nyata, permintaan itu nyata, dan boneka usang itu, yang dipeluk erat oleh anak kecil itu, adalah kunci bagi teror yang baru saja dimulai. Dia tidak menjawab permintaan itu, tapi dia juga tidak menolaknya. Di luar tenda, malam tetap hitam. Reno tidak berani lagi mengintip, namun dia yakin, di samping sisa-sisa api unggun yang padam, gadis kecil berbaju putih itu masih berdiri diam, menunggunya. Boneka di pelukannya menunggu untuk dibawa. Mentari pagi datang bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai penerangan atas ketakutan yang semalam. Reno tidak tidur sama sekali. Saat fajar menyingsing, wajahnya tampak kusam, dengan lingkaran hitam pekat di bawah mata. Siska bangun lebih dulu. Begitu melihat wajah Reno, dirinya langsung tahu ada yang tidak beres. "Kau kenapa? Mimpi buruk?" "Lebih buruk dari mimpi buruk," jawab Reno, suaranya parau. Ia menceritakan seluruh kejadian semalam dengan detail, dari nyanyian, sosok anak kecil, mata kosong, hingga permintaan dingin, "Tolong bawa aku pulang." Lia yang baru saja terbangun segera menutup mulutnya, air mata mulai menggenang. Gadis itu sudah ketakutan sejak bertemu Mbah Karta, dan cerita ini hanya memperkuat firasat buruknya. "Astaga Reno, kenapa kau malah mendekat?" Siska berbisik, nadanya frustrasi bercampur khawatir. "Mbah Karta sudah bilang jangan menuruti permintaan siapapun." Bima dan Arya muncul dari tenda sebelah, menguap dan membawa peralatan masak. Mereka mendengar sebagian cerita Reno. "Halah, kurang tidur bro," cibir Bima menyalakan kompor gas. Sikapnya yang skeptis langsung muncul. "Kau ini kan leader, jangan mudah termakan halusinasi. Mungkin itu anak warga yang tersesat mencari kayu." Anak warga, dengan baju putih lusuh, rambut basah, jam 2 pagi di tengah bukit, dan bau seperti tanah basah dan karat. Reno membalas dengan nada meninggi. "Bima, aku tidak butuh leluconmu. Itu nyata." Siska mencoba menengahi, tetapi pandangannya terhenti pada tanah di depan tenda. Mereka mendirikan tenda di atas hamparan tanah lapang yang kering. "Tunggu sebentar," kata Siska berjalan perlahan. Dirinya menunjuk ke tanah, tepat di jalur yang dilewati Reno semalam menuju api unggun.
Di tanah yang kering itu, tercetak jelas sepasang jejak kaki kecil. Jejak itu ukurannya sangat mungil, seukuran telapak kaki anak usia 5 atau 6 tahun. Yang aneh, jejak itu basah. Lumpur tipis menempel pada lekukannya, seolah anak itu baru saja keluar dari rawa atau air. "Dari mana airnya?" tanya Arya, yang kini ikut mendekat. "Semalam tidak hujan, di sekitar sini tidak ada genangan." Bima terdiam, senyum sinisnya luntur. Dirinya berjongkok menyentuh lumpur itu. Dingin. Saat ketegangan memuncak, Arya tiba-tiba berseru, "Hei, lihat ini, boneka ini." Arya baru saja merapikan tas kameranya yang terletak di luar tenda di bawah terpal penutup. Di atas tas tergeletak benda yang sangat asing, boneka kain usang. Itu adalah boneka kain yang persis Reno deskripsikan. Lusuh, terbuat dari kain perca berwarna kusam. Boneka itu memiliki mata kancing hitam yang longgar. Di bagian punggung boneka, tampak ada bekas hangus, seperti baru saja terbakar oleh bara. Boneka itu terasa berat dan dingin saat disentuh. Reno merasakan perutnya melilit. "Itu boneka yang dipeluknya." "Tunggu, boneka ini milik siapa?" tanya Siska. "Tidak ada di antara kita yang membawa benda seperti ini." Bima menatap tajam Arya. "Jangan-jangan kau yang menyiapkannya ya? Untuk bahan prank? Aku? Boneka seram begini? Aku cuma bawa drone dan tripod," bantah Arya, wajahnya pucat. "Lagi pula, mengapa boneka ini ada di atas tas kameraku yang tertutup?" Perdebatan mereka terhenti tiba-tiba. Bau busuk yang tajam, seperti campuran darah basi dan besi tua berkarat, menyergap hidung mereka. Bau anyir itu datang begitu tiba-tiba, begitu intens, seolah ada bangkai yang baru saja dirobek di dekat mereka. Mereka semua serentak menutup hidung dan batuk-batuk. "Bau apa ini?" Lia menjerit kecil, tubuhnya mundur ke belakang pohon. Bau itu hanya bertahan sekitar 5 detik. Kemudian, seperti kedatangannya, bau itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan udara pagi yang sejuk dan bersih. Hanya sisa ketakutan yang tertinggal. Mereka menatap boneka usang itu yang kini tergeletak di tanah. Boneka itu adalah bukti fisik tak terbantahkan. Permintaan anak kecil itu tidak hanya diucapkan, itu disampaikan, dan sekarang objek permintaannya telah ditinggalkan. Siska dengan hati-hati menggunakan ranting, mengambil boneka itu dan melemparkannya jauh ke semak-semak di pinggir bukit. "Kita pergi hari ini," putusnya. "Kita buang ini dan kita turun. Sekarang." Namun, di benak Reno, bisikan dingin itu kembali terngiang, melebihi bau anyir dan rasa takut. "Tolong bawa aku pulang." Siska mendesak untuk segera berkemas, tetapi Bima dan Arya bersikeras bahwa mereka harus menyelesaikan misi berkemah ini, setidaknya 1 malam lagi. Rasa penasaran dan ego mereka, yang terluka oleh teror pagi, menolak untuk mengakui kekalahan. Lia hanya bisa menangis diam-diam, mencoba menguatkan dirinya dengan lantunan doa. Siang itu terasa panjang, diselimuti kecurigaan dan rasa tidak nyaman yang tebal. Mereka saling menjaga jarak, saling mencurigai, dan terus menatap ke arah semak-semak tempat Siska membuang boneka usang itu. Boneka itu hilang. Saat senja tiba, Reno memberanikan diri mengecek. Semak-semak di sana kosong. Boneka itu tidak ada. Semua orang sepakat bahwa boneka itu pasti terguling atau tertiup angin ke jurang. Sebuah kelegaan kecil menyelimuti mereka. Keyakinan bahwa teror itu sudah berakhir. Keyakinan yang terlalu cepat. Malam kedua datang dengan agresivitas yang berbeda. Tidak ada lagi nyanyian pilu yang lembut. Kali ini, gangguan itu datang dari dalam. Pukul 11 malam, lampu senter dan baterai ponsel mereka, yang sebelumnya terisi penuh, tiba-tiba menunjukkan angka 0. Mati total. Listrik adalah benteng pertama peradaban mereka, dan benteng itu kini runtuh. Mereka hanya mengandalkan lilin kecil dan cahaya rembulan. Kemudian mereka mendengar rintihan. Rintihan itu terdengar seperti suara seorang wanita tua yang sedang disiksa perlahan. Kemudian disusul oleh suara tangisan anak kecil. Suara itu tidak datang dari satu arah. Itu terdengar dari atas tenda, dari bawah tanah, dan dari balik punggung mereka. Itu membuat ruang di sekitar mereka bergetar. Bima yang paling skeptis, kini tampak pucat pasi.
Dirinya mencoba berteriak, "Diam, ini cuma trik." Tetapi suaranya tercekat dan terdengar lemah. Dia marah. Dia mencari boneka itu. Bisik Lia, gemetar hebat di pelukan Siska. Puncak teror malam itu terjadi sekitar pukul 1 dini hari. Saat keheningan kembali menyelimut, hanya menyisakan deru napas mereka yang terengah-engah. Tiba-tiba, dari tenda sebelah, terdengar jeritan melengking Lia. Reno, Siska, Bima, dan Arya bergegas ke tenda Lia. Lia meringkuk di sudut, menunjuk tas ransel besarnya dengan tatapan mata liar. Tas itu terkunci gembok kecil. Lia tidak pernah melepasnya, sebab di dalamnya terdapat dompet, kunci mobil, dan buku-buku sakral yang dibawanya. Reno segera membuka gembok itu dengan kunci serep. Begitu resleting ditarik, bau anyir yang sempat menyeruak di pagi hari kini menyeruak lagi, 10 kali lebih pekat. Di dalam tas, di atas tumpukan pakaian Lia, tergeletak boneka kain usang itu. Boneka itu, Kembang, yang Siska lempar ke semak-semak dan hilang tak berbekas, kini muncul kembali di dalam tas yang terkunci rapat. Lia histeris, menyalahkan dirinya sendiri dan menangis meminta ampun. Boneka itu terasa dingin. Dingin menusuk tulang saat Bima mengeluarkannya. Reno mengamati detailnya lebih dekat. Di bagian punggung yang hangus, dirinya kini bisa melihat guratan samar. Tulisan tangan anak-anak, Ningsih. Dia tidak mau dibuang. Dia ingin dibawa. "Ini adalah undangan," ujar Arya. Suaranya terdengar datar, terpisah dari kengerian yang dirasakan. Reno mengambil boneka itu. Rasa dingin yang ia rasakan semalam saat anak itu mengulurkan tangan, kini menjalar dari boneka ke lengannya. "Kita tidak bisa membuangnya lagi," kata Reno. "Kita harus membawanya pulang, seperti yang dia minta." "Pulang kemana? Ke makam massal?" tanya Siska. "Reno, ini jebakan. Mbah Karta bilang jangan menuruti permintaannya." Reno mengabaikan Siska. Ia merasa tertekan oleh benda mati itu, seolah ada energi magnetik antara dirinya dan boneka itu. Dengan tekad yang sudah bulat, Reno berjalan menjauhi tenda menuju pinggir bukit. "Boneka ini harus disingkirkan. Kita sudah tidak waras," gumam Reno. Dirinya mengangkat boneka itu, siap melemparnya sekuat tenaga ke lembah curam di bawah. Tepat sebelum tangannya melepaskan pegangan, suara itu datang. Bukan bisikan lembut seperti semalam, melainkan suara yang jelas, menusuk dan penuh kepemilikan, seolah-olah boneka itu sendiri yang bicara di kepalanya. "Kau tidak boleh membuangku, kakak." Suara Ningsih terdengar begitu nyata, begitu dominan. Reno langsung menjatuhkan boneka itu. Boneka itu mendarat di tanah. Reno terhuyung ke belakang, lututnya lemas. "Aku hanya ingin pulang. Kalau kau membuangku, aku akan memaksamu ikut bersamaku." Reno merasakan sentuhan dingin di punggungnya, seolah jari-jari kecil tengah merangkulnya. Dirinya berbalik cepat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Boneka itu tergeletak diam, memancarkan aura mengerikan. Kini, Reno sadar. Boneka itu adalah jembatan. Boneka itu tidak bisa dibuang. Boneka itu ingin dibawa. Dan permintaan itu kini telah menjadi ancaman. "Bawa aku pulang, atau kau menjadi penggantiku." Reno tahu, mereka tidak bisa tinggal. Mereka harus mencari tahu arti pulang yang sebenarnya bagi Ningsih, sebelum anak kecil itu memilih salah satu dari mereka untuk menemaninya selamanya. Pagi itu mereka turun dari bukit sunyi secepat yang mereka bisa. Bergerak seperti buronan. Tidak ada lagi tawa atau candaan. Hanya langkah kaki yang tergesa-gesa diiringi keheningan yang mencekik. Boneka Kembang kini menjadi beban fisik dan psikologis. Boneka itu tidak dilempar ke dalam tas. Boneka itu melekat. Reno telah mencoba melepaskannya. Dirinya mencoba menggunting benang kusam yang melilit pegangan resleting ranselnya, tetapi benang itu tampak menyatu dengan serat kain. Setiap kali disentuh, boneka itu terasa semakin dingin, dan Reno bisa merasakan getaran samar, seperti denyut jantung yang lemah. "Kita tidak membawa ini kembali ke kota," tegas Siska, wajahnya tegang. "Kita harus kembali ke Mbah Karta. Dia tahu sesuatu yang tidak dia katakan sepenuhnya." Mereka sepakat. Mereka tidak bisa kembali ke kampus membawa boneka terkutuk ini, yang kini tampak seperti kompas kematian.
Mereka membutuhkan jawaban yang lebih dalam dari sekadar peringatan untuk tidak menuruti permintaan. Mereka mencapai warung Mbah Karta tepat saat matahari mulai tinggi. Kondisi mereka compang-camping, mata merah karena kurang tidur, dan aura kepanikan memancar kuat. Mbah Karta sedang menyiram tanaman di depan warung. Begitu melihat kedatangan mereka, tatapan Mbah Karta langsung tertuju pada ransel Reno, seolah beliau sudah tahu apa yang terjadi. Boneka itu sudah ikut, nak? Tanya Mbah Karta tanpa basa-basi, suaranya tenang tetapi tatapannya menyiratkan rasa kasihan mendalam. Reno menjatuhkan ranselnya, membuat boneka kembang bergoyang. "Mbah, tolong kami. Anak itu, arwah itu mengancam. Dia bilang, kalau kami membuangnya, dia akan memaksa kami ikut bersamanya." "Apa maksudnya pulang?" Dia bilang, ibunya sendirian. Mbah Karta mengajak mereka duduk. Dirinya menuangkan teh hangat, mencoba menenangkan saraf mereka yang tegang. "Dengarkan baik-baik. Bukit Sunyi itu kuburan massal korban, bukan tempat peristirahatan." Mbah Karta memulai. Nadanya berubah menjadi penceritaan sejarah kelam. Tahun 65, banyak yang dieksekusi di sana lalu dikubur seadanya. Tapi tidak semua begitu. Mbah Karta menjelaskan bahwa Ningsih, si anak kecil, adalah anak dari salah satu korban yang dieksekusi. Ibunya, bernama Lastri, juga meninggal di sana. Ningsih itu anak lugu. Saat ibunya dibawa, dia mengejar. Tapi dia tidak sampai ke Bukit Sunyi. Ia tersesat di perkebunan lama, di lembah yang sekarang sudah jadi hutan lebat. Perkebunan itu punya sumur tua. Saat mencari ibunya, Ningsih jatuh ke sumur itu. Jasadnya tidak pernah ditemukan dan tidak pernah dikubur dengan layak. Siska tertegun. Jadi arwah Ningsih tidak di Bukit Sunyi? Arwahnya terperangkap di antara tempat dia jatuh dan tempat ibunya berada. Jelas Mbah Karta. Bukit Sunyi itu makam massal. Ningsih tidak mau dimakamkan bersama orang asing. Dia ingin bersama ibunya. Tapi Lastri, ibunya Ningsih, adalah korban pertama yang dieksekusi di tempat itu. Jasadnya tidak dikubur di makam massal, melainkan di bawah pohon tertentu, jauh dari kelompok lain, agar menjadi contoh bagi yang lain. Reno menyadari kengerian situasinya. Jadi pulang yang dimaksud Ningsih adalah dibawa ke makam ibunya yang sesungguhnya? Tepat, Mbah Karta mengangguk. Boneka itu, kembang, adalah benda kesayangan ibunya. Sekarang, boneka itu adalah jiwanya. Kalian sudah menanggapi panggilannya. Kalian harus menuntaskan misi ini. Jika tidak, Mbah Karta menghela napas berat. Jika kalian gagal atau mencoba melarikan diri, Ningsih akan memilih salah satu dari kalian untuk menjadi penggantinya. Orang itu akan dibawa mati ke sumur tua itu, agar arwah Ningsih bebas dan bisa mencari ibunya. Kalian tidak lagi mencari sensasi, nak. Kalian sedang berpacu dengan kematian. Kini, tugas mereka berubah total. Mereka tidak hanya harus mencari makam, tetapi mereka harus menemukannya di tengah hutan lebat bekas perkebunan, sebelum arwah anak itu kehilangan kesabaran dan memaksa salah satu dari mereka menjadi tumbal. Kengerian yang mereka rasakan kini bercampur dengan tekad putus asa. Ancaman pengganti itu terlalu nyata untuk diabaikan. Mbah Karta memberi mereka petunjuk. Perkebunan itu ada di lembah timur Bukit Sunyi. Ciri khas makam Lastri adalah batu datar kecil dan sebuah pohon beringin tua yang ditandai dengan anyaman kain merah yang sudah lapuk. Lokasi itu sangat terpencil, jauh dari jalur pendakian. Kalian butuh 2 tim, saran Mbah Karta. 3 orang masuk ke dalam hutan membawa boneka itu yang akan menjadi kompas kalian. 2 orang tunggu di sini. Ini bukan cuma masalah keamanan tapi juga masalah logistik. Hutan itu terlalu tebal untuk 5 orang bergerak cepat. Reno segera menyusun rencana. Reno, Siska, dan Bima, yang fisiknya paling kuat selain Reno, akan masuk. Arya dan Lia akan menunggu di warung, menjaga jeep dan berusaha mendapatkan sinyal ponsel jika ada perubahan rencana darurat. Sebelum berangkat, Lia, dengan mata sembab, menyentuh boneka kembang dan membisikkan doa singkat. Semoga kau damai, Ningsih. Kami akan bantu, tapi jangan ganggu teman-temanku. Reno mengikat boneka kembang di bagian depan ranselnya, memastikan boneka itu menghadap ke depan, seolah-olah boneka itu sedang memimpin perjalanan. Boneka itu terasa berat,
dingin, dan sekarang, entah mengapa, memancarkan arah tertentu. Mereka mulai berjalan memotong lembah menuju bekas perkebunan yang dijelaskan Mbah Karta. Hutan di sini berbeda dengan hutan pinus di bukit. Hutan ini lembab, gelap, dan penuh tanaman merambat. Pohon-pohonnya besar dan kanopi tebal nyaris tidak menyisakan ruang bagi sinar matahari. "Bagaimana kita tahu kemana harus pergi?" tanya Bima, berusaha menyembunyikan rasa cemasnya di balik nada suara yang ketus. "Aku bisa merasakannya," jawab Reno jujur. "Boneka ini," dia menarik ke arah sana. Rasa dingin dari boneka itu memang terasa seperti tarikan fisik di bahu Reno, membimbingnya semakin dalam ke dalam kegelapan. Boneka itu adalah penunjuk jalan, tetapi juga penjerat mereka. Di dalam hutan, gangguan halus dimulai. Mereka mulai mendengar suara-suara kecil, gemerisik daun padahal tidak ada angin dan bisikan lirih yang tidak jelas bahasanya. Siska melihat bayangan putih sekilas melintas di antara batang-batang pohon yang rapat, terlalu cepat untuk dipastikan sebagai sosok Ningsih. Bima, yang mencoba bersikap keras dan skeptis, adalah yang pertama kali mengalami kesulitan nyata. "Kepalaku sakit," gumam Bima, mengusap pelipisnya. "Sakit sekali. Rasanya seperti ada yang menusuk-nusuk dari dalam." Reno dan Siska memperlambat langkah. Mereka melihat keringat dingin membasahi dahi Bima, meskipun udara di hutan itu dingin. "Mungkin kelelahan," kata Siska, berusaha rasional. "Bukan, ini suara." Bima berbisik, matanya menyipit ketakutan. "Suara itu, dia memanggilku. Dia bilang aku tidak perlu mencari makam ibunya. Dia bilang aku bisa menggantikan saja, lalu semuanya selesai." Reno segera meraih lengan Bima, memaksanya untuk berhenti. "Bima, jangan dengarkan, itu siasat arwah itu. Kita harus fokus menemukan makamnya." Namun, mata Bima tampak kosong sesaat. Dirinya menatap boneka kembang yang terikat di ransel Reno dengan tatapan yang dipenuhi keinginan aneh. "Kalau dia yang jadi pengganti, kita semua aman," kata Bima. Suaranya kini datar dan asing. Tanpa peringatan, Bima menerjang Reno. Tangannya brutal mencoba merebut boneka kembang. "Berikan padaku, Reno. Biar aku berikan padanya. Biar ini semua selesai," raung Bima. Kekuatannya meningkat drastis, seperti ada energi lain yang merasukinya. Pergulatan tiba-tiba terjadi di tengah hutan yang sunyi. Di bawah pohon-pohon besar yang seolah-olah mengawasi penderitaan mereka dengan sabar, mereka menyadari misi mereka bukan lagi tentang menemukan makam, tetapi tentang mempertahankan boneka kembang agar Bima tidak menjadi korban pertama dari kutukan pengganti Ningsih. Pergulatan itu singkat tetapi brutal. Bima yang dirasuki oleh desakan Ningsih bergerak dengan kekuatan dan kegilaan yang asing. Ia mencengkeram ransel Reno, berusaha merobek boneka kembang dari ikatannya. "Kau tidak akan selamat, Reno. Biarkan aku yang jadi tumbalnya," geram Bima. Suaranya bukan lagi suara Bima, melainkan campuran antara nada berat Bima dan lengkingan nyaring seorang anak kecil. Reno memeluk erat ranselnya. Dirinya tahu, jika boneka itu jatuh ke tangan Bima, arwah itu akan segera menarik Bima ke dalam jurang terdekat. Siska, yang lebih kecil tetapi berpikiran cepat, melihat tali panjat yang menjuntai di ransel Bima yang tergeletak. "Tali, ikat dia, Reno!" teriak Siska, menendang tas Bima hingga tali panjat itu terlepas. Reno yang kini berguling di tanah berlumpur, dengan cepat menarik tali itu dan melilitkannya di pergelangan tangan Bima yang sedang berusaha mencekiknya. Bima berteriak kesakitan, bukan karena lilitan tali, melainkan karena perlawanan terhadap desakan gaib. Setelah beberapa menit perjuangan, mereka berhasil mengikat kedua tangan Bima ke belakang. Bima terbaring di tanah terengah-engah, matanya berputar liar, sesekali mengeluarkan air mata yang bercampur lumpur. Aku tidak mau, tolong!" rintih Bima. Kesadaran aslinya perlahan kembali, berganti dengan rasa malu dan ketakutan yang mendalam. "Aku tidak bisa melawannya, Reno. Suara itu terus menjanjikan kedamaian jika aku membawa boneka itu ke sumur." Reno dan Siska saling pandang. Mereka tidak bisa meninggalkan Bima. Mereka juga tidak bisa membiarkannya bebas. "Kita akan menyeretnya," putus Reno mengikatkan ujung tali Bima ke pinggangnya. "Siska, kau bantu dorong. Kita harus bergerak lebih cepat. Boneka itu pasti tahu kita sudah dekat."
Keputusan itu terasa dingin dan kejam, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga Bima tetap hidup. Saat mereka melanjutkan perjalanan, boneka kembang yang terikat di ransel Reno mulai bergetar. Getarannya terasa seperti denyutan yang kuat, seperti alarm yang menunjukkan bahwa mereka mendekati zona bahaya. Boneka itu tidak lagi hanya menarik, boneka itu kini berdenyut dan berdetak. Seperti kompas gaib yang semakin cepat menjelang tujuannya. Hutan semakin gelap. Tanaman merambat seperti tangan yang mencekik, dan akar-akar pohon tampak seperti jari-jari yang mencengkeram pergelangan kaki mereka. Mereka menyadari bahwa Bima bukan satu-satunya yang dipengaruhi. Hutan ini, tempat Lastri dan Ningsih menderita, tidak ingin mereka berhasil. Tiba-tiba Bima menjerit keras lagi, tetapi kali ini jeritan itu bukan karena pengaruh Ningsih. "Lihat, ada jalan setapak di sana," seru Bima. Meskipun diikat, ia berhasil menunjuk dengan dagunya. Di antara rimbunnya semak duri, terlihat celah. Celah itu mengarah ke sebuah lapangan kecil. Di lapangan itu, suasana terasa lebih terbuka, tetapi aura dinginnya jauh lebih pekat daripada hutan. Di tengah lapangan terlihat sebuah konstruksi batu tua yang diselimuti lumut. Itu adalah sumur tua. Boneka kembang bergetar hebat. Rasa dinginnya menusuk punggung Reno seolah boneka itu kini bersemangat. Mereka tahu, ini adalah lokasi tenggelamnya Ningsih. Ini adalah perhentian pertama. Mereka sampai di tepi sumur tua. Sumur itu terbuat dari batu-batu besar yang ditumpuk. Beberapa di antaranya sudah runtuh, ditelan oleh lumut hijau tebal. Bibir sumur itu tampak usang dan rapuh, mengeluarkan bau apek dan lembab yang bercampur dengan bau anyir yang sempat mereka cium di Bukit Sunyi. Siska melepaskan tali Bima dari pinggang Reno. Bima, yang kini lumpuh karena ketakutan, hanya bisa meringkuk di sampingnya. "Kita sudah sampai. Ini tempat Ningsih jatuh," bisik Siska. Reno perlahan mendekati sumur, jantungnya berdegup tak karuan. Boneka kembang di ranselnya kini terasa panas dingin. Tepat saat Reno mencondongkan badan untuk mengintip ke dalam, sebuah suara datang. Bukan bisikan, bukan nyanyian, melainkan sebuah suara hantaman. Plash! Suara air yang dihantam keras, suara tubuh kecil yang menghantam permukaan air dengan kekuatan mengerikan. Suara itu begitu jelas, begitu nyata, seolah Ningsih baru saja jatuh ke dalam sumur, tepat di depan mereka. Jeritan samar seorang anak yang tercekik mengikuti hantaman itu. Reno tersentak mundur, tangannya menutupi telinga. Suara itu saat dia jatuh, mereka menatap ke dalam lubang hitam itu. Sumur itu dalam dan gelap. Mereka menyalakan senter yang secara ajaib berfungsi kembali setelah melewati batas sumur tua, seolah arwah Ningsih hanya mematikan listrik di wilayah kekuasaannya. Sinar senter menembus kegelapan, memperlihatkan air hitam pekat di dasar. Kemudian mereka melihat bayangan. Di permukaan air yang hitam itu perlahan-lahan muncul riak. Riak itu membentuk bayangan yang tidak mengikuti hukum pantulan. Bayangan itu adalah sosok anak kecil, Ningsih, dengan mata gelap dan gaun putih lusuh. Bayangan itu menoleh menatap lurus ke atas ke arah mereka. Kemudian bayangan itu mulai tenggelam, seolah-olah ditarik oleh kekuatan tak terlihat di bawah air. Saat bayangan itu menghilang, muncullah bayangan lain, lebih besar, lebih dewasa. Wajah seorang wanita, ibunya. Wajah itu tidak berteriak, wajah itu menangis dalam diam. Air matanya tak terbatas, memancarkan kesedihan yang tak terkatakan. Wajah itu hanya muncul sepersekian detik, lalu air kembali tenang, hanya menyisakan air hitam yang mematikan. "Itu ibunya," desa Siska, napasnya tertahan. "Lastri," dia menunjukkan diri, seolah memberi kita restu. Reno menyentuh boneka kembang. Getaran boneka itu mulai mereda. Keinginan untuk melompat ke dalam sumur yang sempat dirasakan Bima dan hampir menjerat Reno kini hilang. Ningsih puas. Dia telah menunjukkan tempat kematiannya. Kini boneka itu bergerak lagi, tetapi tidak lagi menarik ke dalam sumur. Perlahan boneka itu mengayun. Ayunan itu semakin kuat mengarah ke sisi timur lapangan, tempat pepohonan terlihat lebih rapat dan gelap. Di sana, di antara kegelapan, tampak sebuah siluet. Siluet pohon beringin tua. Di salah satu dahannya, bahkan dari jarak ini,
mereka bisa melihat anyaman kain lusuh berwarna merah. Boneka kembang telah menyelesaikan fungsinya sebagai kompas kematian. Tujuannya yang terakhir sudah terlihat. Mereka harus melanjutkan perjalanan ke sana untuk mengakhiri kengerian ini. Pohon beringin tua itu menjulang tinggi. Akarnya tebal dan berkelok-kelok, tampak seperti jaring-jaring kehidupan yang membusuk. Anyaman kain merah yang disebutkan Mbah Karta kini terlihat jelas. Tergantung lunglai di dahan setebal paha manusia. Udara di bawah pohon itu terasa hampa, tetapi ironisnya, terasa paling damai sejak mereka menginjakkan kaki di Bukit Sunyi. Rasa dingin yang menusuk perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh kehangatan yang asing. Bima, yang tergeletak lemas di tepi sumur tua, kini tampak pulih. Aku merasa lega, kata Bima, suaranya lemah. Kalian harus cepat. Aku akan tunggu di sini. Aku tidak berani ke sana. Reno dan Siska didorong oleh kepastian bahwa mereka telah mencapai akhir misi, bergegas ke bawah beringin. Pohon itu begitu besar sehingga menciptakan lingkaran gelap di tanah. Mereka mencari-cari tanda, sebuah gundukan, atau batu yang dimaksud Mbah Karta. Reno melepaskan ranselnya, membuat boneka kembang kini tergeletak di rumput kering. Tiba-tiba, boneka itu mulai bersinar. Bukan cahaya yang terang, melainkan cahaya keperakan yang redup, terpusat pada mata kancingnya yang hitam. Boneka itu bergetar untuk terakhir kalinya, menunjuk ke sebuah batu datar yang nyaris terkubur di bawah akar beringin. Mereka berdua berlutut. Batu itu tidak memiliki tulisan, hanya berbentuk persegi panjang, tertanam dalam tanah. Itu adalah batu nisan Lastri. Ini dia, bisik Reno. Dia mengambil boneka kembang dengan tangan gemetar. Saat Reno mengangkat boneka itu, suasana di bawah beringin berubah. Angin kencang tiba-tiba berhembus, menerbangkan daun-daun kering. Di atas makam, mereka mendengar suara tangisan bercampur tawa kecil. Sosok itu muncul. Di antara akar-akar pohon berdiri Ningsih. Sosoknya kini tidak lagi terlihat samar. Wajahnya jelas, matanya tidak lagi kosong, tetapi penuh air mata bahagia. Gaun putihnya yang lusuh tampak berlumur lumpur, seperti baru saja keluar dari air. Ningsih tidak bergerak, hanya menatap boneka di tangan Reno, memohon dengan matanya. Kami membawakan ibunya. Kami menepati janjimu, Ningsih, kata Reno. Suaranya sedikit bergetar, tetapi penuh ketulusan. Reno meletakkan boneka kembang tepat di atas batu nisan Lastri. Saat kain boneka itu menyentuh batu dingin, sensasi yang luar biasa terjadi. Boneka itu bergetar hebat, dan bersamaan dengan itu, sosok Ningsih di belakang mereka berlari. Bukan lari karena marah, tetapi lari dengan kecepatan yang aneh, seolah ditarik oleh sesuatu yang kuat. Ningsih berlari ke arah makam. Tepat sebelum mencapai makam, sosok Ningsih menghilang, seolah diserap oleh tanah di bawah pohon beringin. Dalam sepersekian detik berikutnya, mereka mendengar dua suara. Pertama, suara isak tangis yang dalam dan penuh kelegaan, seperti tangisan seorang ibu yang menemukan anaknya yang hilang. Kedua, suara tawa riang seorang anak, tawa murni yang polos, tawa yang tidak pernah mereka dengar sejak mereka menginjakkan kaki di Bukit Sunyi. Lalu keheningan yang sempurna, rasa dingin yang mencekik hilang sepenuhnya. Pohon beringin itu kini terasa seperti tempat yang sakral, bukan lagi tempat yang menakutkan. Misi selesai. Ningsih dan ibunya telah pulang bersama. Mereka meninggalkan hutan dengan cepat, tanpa perlu melihat kompas atau boneka kembang. Boneka itu tergeletak tenang di atas makam ibunya, diselimuti beberapa helai daun beringin. Mereka menjemput Bima di sumur tua. Bima kini terlihat normal, tetapi kelelahan dan trauma mendalam. Mereka bertiga berjalan kembali menuju warung Mbah Karta dalam keheningan yang panjang. Arya dan Lia langsung menghambur memeluk mereka. Lia menangis terseduh-seduh lega melihat mereka kembali utuh. Arya hanya menggelengkan kepala, melihat ekspresi kosong Reno dan Siska. Mbah Karta menunggu di warung. Beliau tidak bertanya, hanya tersenyum samar. Bonekanya sudah di tempat yang seharusnya, Mbah, kata Reno, menyerahkan kembali tali panjang yang kini sudah kotor. Kalian sudah menuntaskan tugas. Kalian sudah memulangkan Ningsih. Dia sudah tidak lagi meminta pengganti, ujar Mbah Karta, matanya menatap ke kejauhan. Pelajaran ini, nak, adalah yang paling mahal. Jangan
jangan pernah mengganggu apa yang sudah tidur, apalagi yang tidurnya tidak tenang. Mbah Karta kemudian menatap Bima yang masih tertekan dan tidak berbicara. Dia harus berhati-hati. Jiwanya sempat dicengkeram dan akan selalu ada jejak dingin di dalam dirinya. Mereka membayar air dan teh, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Mobil jeep meluncur di jalanan tanah merah, meninggalkan bukit sunyi dan warung Mbah Karta yang tampak damai di tengah teror sejarah. Seminggu kemudian mereka berlima kembali ke kota. Tidak ada yang berani membicarakan bukit sunyi. Misi dokumentasi yang ambisius itu tidak pernah tercapai. Semua data di kartu memori Arya ternyata rusak dan hilang, kecuali satu-satunya bidikan yang diambil Siska tanpa sengaja. Foto kabur dari boneka kembang yang tergeletak di atas ransel Reno. Meskipun fisik mereka selamat, trauma telah mengubah mereka. Reno kehilangan semua ambisi gilanya. Ia menjadi lebih pendiam dan penuh perhitungan, tidak lagi haus akan sensasi. Siska menjadi terlalu sensitif terhadap suara-suara kecil. Lia menjadi lebih religius. Arya menjadi paranoid dengan teknologi. Dan Bima adalah yang paling menderita. Ia sering mengeluh tentang rasa dingin yang tak tertahankan di tubuhnya, bahkan di bawah terik matahari. Suatu malam Bima mengirim pesan singkat ke grup chat mereka. Aku mendengar nyanyian lagi. Sangat pelan, tapi aku tahu itu dia. Dia tidak marah. Dia hanya berterima kasih. Pesan itu segera dihapus oleh Bima sendiri, tetapi mereka semua sempat membacanya. Reno yang sedang mencoba tidur di kamarnya, tiba-tiba merasakan hawa dingin yang familiar di punggungnya, seolah sentuhan jari-jari kecil. Dia memejamkan mata erat-erat, berharap itu hanya halusinasi, berharap bukan ningsih, dan berharap bahwa dirinya sudah benar-benar bebas dari warisan Bukit Sunyi. Namun di keheningan malam Reno tahu, sesuatu dari tempat itu telah dibawa pulang oleh mereka. Bukan boneka, melainkan pengetahuan. Pengetahuan bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang menyimpan kesedihan tak berujung, dan tempat itu tidak seharusnya diganggu.